وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tematik hadis kita pada malam ini adalah kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Para jamaah dirahmati Allah, amar ma'ruf itu adalah artinya perintah kebaikan, sedangkan nahi mungkar adalah cegah kemunkaran. Kayaknya kemungkaran sudah jadi bahasa kita. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf adalah setiap perkara yang diridhoi Allah, yang sesuai dengan syariat. Sedangkan munkar kebalikannya, setiap perkara yang melanggar syariat. Jadi para ulama kita berkata bahwa amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini hukumnya wajib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya senang dengan umatnya yang cuma ibadah untuk diri sendiri, baik-baik untuk DWE gitu, baik-baik untuk dia sendiri, enak-enak ibadah jadi orang soleh untuk dia sendiri. Itu bukan umat Nabi yang sempurna. Umat Nabi ini diperintahkan dia berusaha menjadi orang baik dan juga memikirkan orang lain juga jadi baik. Jadi kalau kita cuma pikir sendiri saja, contohnya ada seorang suami nanti mau masuk surga, tertahan tuh. Kata si suami ini, "Wahai malaikat, kenapa saya ditahan?" "Itu lihat di belakangmu, siapa tuh yang manggil-manggil?" Ternyata anak istrinya manggil-manggil. "Tunggu ya Allah, itu suami saya, ya Allah itu bapak saya. Ketika di dunia dia nggak pernah ngajarin saya sholat, tutup aurat. Dia cuma ngasih makan minum aja, tapi nggak pikirin masalah ibadah kami. Dia rajin ke masjid, tapi kita nggak dipikirkan. Itu pun sudah tertolak dia untuk masuk surga, tertahan." Kata Allah, "Bentar dulu ya Pak, urusanmu belum kelar. Kenapa nih anak istrimu tidak ibadah juga?" Hadirin, begitu hebatnya ayatnya, bahkan kita disebut oleh Allah sebagai the best ummah. Ya kalau sekarang kayaknya malu nih kita menyandang ayat ini Pak. Kuntum khaira ummatin, gitu kan? You are the best ummah, you are the best people, gitu. You are the best mankind. Malu juga nih dalam keadaan umat Islam yang seperti ini, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat. dikeluarkan untuk seluruh manusia, kata Allah. Ukhrijat, diciptakan.
ke dunia ini oleh Allah Ta'ala linnas, untuk kebaikan manusia, untuk kemanfaatan orang lain. Lihat ayatnya, setelahnya bukan disebut kamu itu sebaik-baik umat karena rajin sholat saja, karena rajin puasa saja, karena rajin zakat. Bukan itu. Tapi apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah perbuatan mungkar, perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan durhaka. Wa tu'minuna billah, baru beriman kepada Allah. Kenapa iman kepada Allah disebut yang nomor 3? Kuntum khairu ummatin tu'minuna billah. Kan enaknya begitu, kalian sebaik-baik umat karena beriman kepada Allah. Tapi tidak, kerjanya dulu itu, tanggung jawab umat Islam dulu disebutin oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu harus ambil risau juga kepada dirimu dan orang lain supaya semuanya selamat mendapat ridho Allah. Itu baru umatnya baginda Rasul. Makanya kalau para sahabat tidak menyebar ke seluruh dunia, tidak amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berdakwah, mungkin kita di Al-Amanah ini belum tentu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, hadirin, Allah sebutkan ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita perintah kebaikan, kitanya beramal juga. Jangan nggak beramal. Kita sholat, kita ajak orang lain sholat. Kita juga puasa, ajak orang lain untuk puasa. Kita taat kepada Allah dan kita ajak orang lain supaya taat kepada Allah. Baru nantinya ketiganya Allah katakan wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan perintah kebaikan, cegah kemungkaran, ya semampu kita berdakwah, kita ikut risau, kita ikut andil untuk kebaikan orang lain. Setelah kita berbuat, itu sama juga kita menolong agama Allah. Bapak Ibu ini kalau memakmurkan masjid sama dengan menolong agama Allah. Tapi lebih hebat lagi kalau kita udah rajin ke masjid, orang lain juga usahakan kita ajak ke masjid. Itu lebih hebat, itu lebih mensyiarkan agama Allah. Contohnya ini, kalau kita menolong agama Allah, ya, dalam surat Muhammad surat ke-47 pada ayat ke-7-nya. Tapi ya, Allah panggil kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau tidak salah ayat ke-7-nya. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Artinya apa ini menolong Allah? Itu di tengah-tengah kata-kata tansuru sama Allah ada bahasa Arab yang terbuang, namanya mahzub. Ya, mudhafnya menjadi dari sandaran kalimat Allah, yaitu din. Kalau kalian menolong Allah, titik-titik itu apa? Agama Allah. Begitu takdirnya dalam grammar Arabnya begitu. Kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah tolong kalian. Kalau kita ngajak kebaikan orang lain, Allah akan islah diri kita. Allah akan perbaiki diri kita. Allah akan berikan kita kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Allah akan cukupkan apa yang kita inginkan. Jadi begitu, Nabi menginginkan umat ini menjadi umat yang juga ada risau terhadap orang lain. Ya, lalu ada yang bilang begini, Pak Ustadz, bukankah dalam surat Ali Imran juga pada ayat 104, di situ kan Allah sebutkan sebagian aja yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang dakwah. Ini gimana Ustadz? Ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sebagian dari kalian. Sebagian itu kata-katanya, ya, bukan keseluruhan. Ini kan sebagian aja. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada
minkum sebagian dari kalian ummatun segolongan umat yad'una ilal khair yang mengajak-ajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun dan itulah mereka orangnya yang berbahagia. Bapak Ibu, lihatlah tafsirnya daripada ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, kita buka tafsir Ibnu Katsirnya, bahwa memang kewajiban dakwah ini, kewajiban perintah kebaikan, cegah kemungkaran, itu pertama kali wajibnya kepada para sahabat, kepada para mujahidin, para perawi hadis, dan para ulama khususnya. Nih, khosatur ruwat atau mujahidin, ataupun para ulama kewajibannya. Hendaklah ada sebagian kalian. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, ya, tapi ini tidak terlepas dari kewajiban ini kepada individu kita semuanya. Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummah. Yang namanya mengajak kebaikan, cegah kemungkaran, ini juga wajib ala kulli fardin, setiap individu dari umat Islam ini. Gitu. Memang titik beratnya itu, beban terberatnya tanggung jawab para ulama, karena mereka mengerti apa? Dalil, mengerti hukum, tetapi tetap risau ini, ya, untuk ajak-ajak kebaikan enggak mesti seseorang lulusan S1 fakultas hadis, fakultas syariat, enggak mesti. Kalau kita sudah jadi orang Islam, akil balik, sehat afiat, wajib untuk ajak-ajak kebaikan. Bapak mau ke masjid, ada tetangga kita sedang di depan, ini mbok yang ngucap lah, assalamualaikum Pak, ke masjid yuk, begitu terus. Di dekat gor sana ada yang sedang minum-minuman tuh anak muda, wajib kita cegah. Makanya ada kata Imam Ibnu Katsir, kama sabata fi sahihi Muslim, sebagaimana telah tetap hadisnya dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah, perawi hadis, penghafal hadis terbanyak para sahabat, 5.374 hadis jumlahnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, wajib kita semuanya dalam setiap lini kehidupan kita, mudah dijalankan. Kata baginda, man ra'a minkum munkara, siapa di antara kalian yang melihat perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan bertentangan syariat, falyughayyirhu biyadih, hendaklah dia cegah dengan tangan, hendaklah dia rubah, bukan dihancurkan, tapi rubah dengan tangannya. Rubah dari perbuatan dosa menuju perbuatan berpahala, rubah dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat, rubah dari perbuatan tidak baik menjadi perbuatan baik, rubah dari perbuatan toleh menjadi perbuatan yang soleh. Kata Nabi, kalau kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Nggak bisa ya Rasul, itu anak-anak muda yang lagi mabok-mabokan 10 orang, badannya besar-besar, bertato pula. Saya jalan sendirian, nggak mungkin lah saya ambil tuh minuman kerasnya, benjut-benjut di kepala, bisa mati juga dikeroyok. Kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisanih, turun kepada tingkat yang kedua. Kalau kamu tidak mampu rubah dengan tangan, dengan kekuasaan, fa bilisanihi, dengan nasihat, dengan ucapan. Nggak mampu juga ya Rasul, kalau saya bilang bang jangan minum-minum, dikejar saya tuh. Nggak berani itu. Kata Nabi, kalaupun dengan lisan tidak berani, turun kepada step yang ketiga. Fa illam yastati', kalau kamu tidak mampu juga dengan lisan, dengan nasihat, dengan ucapan, fa biqalbi, rubah dengan hati. Bapak Ibu, rubah dengan hati apa? Bukan cuma benci. Rubah dengan hati artinya kita tidak setuju dengan perbuatan dosa itu dan mendoakan. Kalau nggak setuju saja, nggak mendoakan, nggak bakal merubah. Tapi doa ini bisa merubah, karena doa bisa menembus daripada dimensi ruangan yang nggak bisa dijamah dengan secara zohir kita. Tapi doa ini tembus dimensi apapun. Sampai orang yang sudah meninggal 1000 tahun lalu, umat Islam sudah meninggal 1000 tahun lalu, kita doakan ketika imam khutbah Jumat, kita mengaminkan,
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tembus kepada orang Islam yang 1000 tahun lalu yang meninggal. Jadi kata Nabi, kalau kamu lihat kemungkaran ada 3 langkahnya. Rubah dengan tangan, kekuasaan, rubah dengan lisan, kalau tidak mampu dengan tangan, rubah dengan hati. Bapak Ibu, kalau ada kemaksiatan kayak tadi anak-anak muda, contohnya mereka lagi mabuk-mabukan, saya jalan sendiri, nggak berani saya untuk merubah dengan tangan, dengan lisan juga nggak berani. Paling tidak, ya Allah, kasihan mereka, kasih hidayah sama mereka. Umat Islam yang punya risau kayak begitu itu sudah baik. Tetapi apa kata Nabi? Wadzalika ad'aful iman, itulah iman yang paling lemah. Qurannya fasih, hadisnya sahih, imannya ngempleh gitu ya. Kata orang Betawi, Qurannya fasih, hadisnya sahih, imannya apa? Ngempleh. Apa sih Pak ngempleh? Lemah gitu ya. Dan kalau orang Islam yang tidak punya risau seperti itu, kata Nabi, walaysa wara'a dzalik minal iman habbatu khordal. Orang Islam yang tidak punya risau seperti itu, imannya enggak ada sekalipun sebesar biji sawi. Jadi wajib ini. Baik, kita tuliskan langkah-langkahnya. Jadi langkah amar ma'ruf nahi mungkar ada 3 langkah kata baginda. Yang pertama, rubah dengan apa? Tangan. Tangan ini kekuasaan. Ya, Pak RW melihat ada anak-anak muda mau mabukkan di situ. Pak RW punya kekuasaan. Ya, panggil aparat yang lain, ambil dia, dicegah perbuatan itu. Kalau ini tidak mampu juga seperti yang tadi saya contohkan, maka turun kepada langkah kedua, rubah dengan lisan. Lisan ini nasihat. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, ad-dinu nasihah, agama ini nasihat kepada Allah, Rasulnya, kepada umat Islam yang khusus, dan juga umat Islam yang secara umumnya. Yang ketiga hadirin, kalau dengan lisan pun gak mampu, rubah dengan hati. Rubah dengan hati ini apa? Yaitu benci serta mendoakan. Masya Allah, ini ajaran yang teramat hebat. Orang lain pun kita pikirkan, ya Allah kasihani mereka. Mohon maaf Pak, AC-nya tolong dimatiin dulu ya Pak, saya kedinginan banget. Ya, kok rubah dengan hati, benci dan doakan. Itu baru umatnya Nabi. Coba 3 contoh hadis ini, langkah-langkah begini kita praktekin. Kita kepala keluarga Bapak Ibu, kita kepala keluarga punya wilayah kekuasaan di rumah kita. Anak kita sudah kita bangunin subuh, nak bangun nak jam 5, kita tinggal ternyata masih tidur sampai jam 5.30. Ini nggak boleh dibiarkan. Kamu belum bangun juga. Kita punya kekuasaan, kita ambil segayung air, kita bangunkan, kita cipratin, bangun sholat subuh gitu. Kita punya kekuasaan. Itu contohnya seperti itu. Anak kita, cucu kita asik nih lagi minum, pakai tangan kiri. Itu mesti kita bilang. Jangan malah nggak apa-apa nak, makan minum aja tangan kiri. Tidak boleh. Fikir ini harus terus berkembang. Fikir ini harus terus berjalan. Nah, jangan minum tangan kiri, makan tangan kiri. Makanya Bapak Ibu para ulama berkata, perbuatan dosa yang dilakukan 1000 tahun yang lalu, kalau Anda hari ini setuju, Anda termasuk kena dosanya dan Anda dihitung sebagai pelaku dosanya, sekalipun sudah 1000 tahun yang lalu. Perbuatan mungkar yang dilakukan 1000 tahun yang lalu dan Anda menyetujui, Anda termasuk pelakunya. Nggak apa-apa itu, kayak gitu mah nggak apa-apa. Itu sekalipun Anda bukan berbuat fil hal pada saat itu, udah berlalu sekian ribu tahun, tapi Anda setuju, Anda baca sejarah, orang ini telah membunuh, nggak apa-apalah. Orang ini telah berzina, orang ini telah minuman keras, nggak apa-apa. Maka hadirin, sama juga seperti Anda pelakunya, karena Anda setuju. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, jadi begitu pentingnya daripada
statement ini yang harus kita miliki. Di mana saja kita berada ini bisa berlaku. Di kantor ada teman sekerja kita belum enggak pernah sholat, itu kita ajak terus. Jangan malah kitanya tidak ada risau kepadanya. Saya udah bilangin Ustadz sekali, tidak. Kalau ketemu lagi ajak lagi perlahan-lahan. Ya, sebab begini Bapak Ibu, nantinya di akhirat itu akan ada 1000 haji, 1000 pahala hafal Quran, ya, 1000 pahala bangun masjid, ada lagi ya 1000 pahala tahajud. Di akhirat diberikan kepada seorang hamba, wahai hambaku nih, kamu dapat pahala 1000 berhaji, 1000 umroh, 1000 bangun masjid, 1000 hafal Quran. Kata orang ini, ya Allah, boro-boro bangun masjid 1000, satu aja nggak pernah. Kalau nyumbang sih pernah gitu. Ya Allah, boro-boro hafal Quran 1000. Ini dari mana saya dapat ya Allah? Dibuka catatannya, ini loh. Ya, ketika ditanya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat itu semuanya. Kata Allah, nih, dulu kamu pernah ngajak Bapak A. Si Bapak A ini nggak pernah sholat, nggak pernah ini, perbuatannya nggak pernah berkesesuaian dengan syariat. Kamu ajak dengan hikmah, dia bertobat. Kemudian dia memang orang kaya, dibangun masjid, pahala bangun masjidnya itu untuk kamu. Dia berangkat haji, pahalanya untuk kamu. Anaknya kemudian diajarkan, dipondokkan, pondok menghafal Quran, jadi hafid Quran. Kata Allah, pahalanya untuk kamu, karena kamu yang menjadi sebab bertobatnya orang ini. Ini termasuk ladang amal kita, hadirin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi contohnya si A, dia mengajak 5 orang ini, B, C, D, E, F. Dia ngajak, ya, ngajak sholat kepada 5 orang. 5 orang ini ikut sholat. Yang B, C, D, E, F ini dapat pahala 27, 27, 27, 27, 27. Sedangkan dia nih A yang ngajak dapat pahala 27 dikali 5. Ya, kenapa? Karena dia yang menjadikan sebab orang ini ibadah, taat, dan menjadi orang baik. Contohnya lagi Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang ngucapin subhanallah, akan Allah berikan 1 pohon korma di surga yang besar. Ngucapin apa? Coba Bapak Ibu ucapin subhanallah. Bapak Ibu dapat 1 pohon korma di surga nanti. Saya dapat 1 kebun. Kenapa demikian? Karena saya ngajak gitu. Jadi hadirin, ini memang ya seperti inilah ajaran Nabi SAW yang Nabi inginkan. Coba nih hadisnya kita sudah nih. Di sini juga mati tadi. Itu tuh saya lihat di situ ada cipratan listriknya. Baik. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita lakukan seperti itu sebisa kita di mana saja. Ibu-ibu lagi ke pasar melihat perkara nggak baik, boleh ucapkan itu. Jangan begitu dong, begitu. Anda lagi dalam merah nih, si bapak ini motornya melebihi garis, sekalipun itu peraturan dunia, peraturan manusia, tapi kan tujuannya untuk apa? Kemaslahatan, ya kan? Untuk ketertiban kita. Kita buka helm sejenak, kita bilang, bang mundurin dikit motornya gitu, supaya kita berada di batas, sebelum garis. Begitu. Nah hadirin, makanya nanti di akhirat nih kalau kita mau usahakan apa? Sebab ada yang namanya 2 aliran nanti di akhirat.
Ya, dua aliran apa itu yang kita inginkan hadirin? Yang pertama, pahala jariyah, pahala mengalir. Ya, yang kedua, naudzubillah, dosa jariyah, dosa yang mengalir juga. Ini ada nih dua-duanya nanti nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, naudzubillah kalau seorang dia dapat dosa jariyah. Pahala jariyah seperti apa Ustadz? Seperti tadi kita sholat dan kita ajak orang sholat, ya, kita menjadi orang baik dan kita ajak orang menjadi baik. Kita udah meninggal, pahala mengalir terus. Hadisnya riwayat Imam Muslim, coba kita tampilkan. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, man da'a ila huda, siapa yang mengajak perbuatan baik, siapa yang ngajak ketaatan, kana lahu minal ajri, dia dapat pahala, ya, dari orang yang ngikutin dan mengamalkannya tadi. Sebentar, saya tulis dulu. Nih, nomor 6000 sekian, cukup jauh, 6980. Baginda bersabda, man da'a ila huda, siapa yang ngajak kepada perbuatan baik, kana lahu minal ajri, dia dapat pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, dari pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya setelah dia ajak. La yankus dzalik min ujurihim syai'a, tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang-orang tadi. Si A ngajak 5 orang sholat, si A dapat 27 kali 5. Yang ini 27 tidak terkurangkan sedikit pun. Itu matematika dasar pengalian pahala. Ini rahman dan rahimnya Allah sehingga dibuat syariatnya seperti itu. Yang ngerjakan dapat, yang ngajak dapat lebih banyak. Dan ini tidak terkurang sedikit pun. Tapi wa man da'a ila dhalalah, siapa yang ngajak perbuatan dosa, ngajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia dapat dosanya. Dia bangun rumah judi, rumah Quran bagus Pak, dibangun rumah judi, yang bangunnya udah meninggal, rumahnya masih terus apa? Dipakai untuk kegiatan itu, dosanya ngalir terus, naudzubillah. Betapa Nabi akan sedih tuh melihat umatnya yang kayak gitu Pak. Kalau kita usahakan menjadi sebab-sebab kebaikan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, coba kita lihat hadisnya ini. Kata Ibunda Zainab binti Jahash. Bunda Zainab binti Jahash ini satu-satunya istri Rasul yang dinikahkan langsung oleh Allah. Kalau Aisyah yang nikahkan Abu Bakar, Hafsah yang nikahkan Umar, Maimunah, Juwairiyah, Sofiyah, dan lain-lainnya yang nikahkan ayah-ayah mereka. Tetapi Bunda Zainab, beliau yang nikahkan Allah langsung kepada Nabi. Itu ada diantaranya dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 pada ayat ke-37, diambil dari pertengahannya itu. Maksudnya ini, hadis ini dari beliau, dari Bunda Zainab binti Jahash. Hadisnya riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma di sini saya mau tampilkan sedikit bahwa beliau punya satu kisah yang menarik dalam Al-Quran. Ya, nih. Qalat Zainab binti Jahshin, Bunda Zainab binti Jahshin berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul. Nah, saya mau bahas beliau dulu nih. Bunda Zainab adalah satu-satunya istri Nabi yang langsung Allah nikahkan, ya, tanpa perantara ayahnya itu. Dan ayat ini juga untuk menyebutkan satu-satunya nama orang sahabat yang tercantum dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat ke-37. Falamma qada Zaidun, maka tatkala Zaid ini anak angkatnya Rasul, nikah sama Zainab binti Jahsh. Falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid sudah tidak memerlukan Zainab lagi, terjadi ketidakcocokan di antara mereka, bercerai. Setelah selesai masa iddah, Allah firmankan, zawaznakaha, maka kami nikahkan kamu wahai Rasul dengan Zainab. Karena Bunda Zainab
adalah termasuk wanita baik, wanita solehah, rajin ibadah, rajin puasa sunnah. Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya menjadi pengetahuan dan tidak jadi beban bagi umat Islam bahwa menantu angkat menikah sama mertuanya boleh. Yang nggak boleh tuh menantu kandung dari anak kandung nikah sama mertuanya. Itu mah jadi anaknya selama-lamanya tuh. Ya, kita dengan mertua itu jadi anaknya selama-lamanya, cuma tidak mewariskan. Ya, sedangkan kita dengan menantu kita itu jadi orang tua selama-lamanya, tapi tidak mewariskan. Nah, hadirin, ya, kita baca hadisnya tadi, riwayat daripada Imam Bukhari. Kata Bunda Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasul, anahlik, apakah kita akan binasa? Apakah kita juga akan terkena musibah, malapetaka? Wa fi nas-salihun, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Satu kampung ini banyak orang solehnya ya Rasul. Apakah musibah akan terjadi secara umum kepada yang soleh dan jahatnya, nggak pilih-pilih? Apakah seperti itu ya Rasul? Padahal kita banyak orang solehnya, tapi orang solehnya berdiam diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Orang solehnya cuma enak-enak ibadah saja. Kata Nabi, qal na'am, iya. Kalau terjadi musibah, gempa bumi, tsunami dan macam-macamnya yang merupakan siksaan Allah di dunia yang sementara ini, siksaan ringan, maka kalau ada kemaksiatan orang-orang soleh yang tidak mencegah, kata Nabi, na'am, iya, musibah malapetaka akan mengenai siapapun idza kathural khobas, kalau kemaksiatan merebak di mana-mana tapi tidak ada yang mau mencegahnya. Nah, mencegahnya tadi dengan 3 step tadi. Lihat hadirin, kita ulangi lagi 3 langkah tadi. Kata Nabi, yang pertama rubah dengan apa? Tangan. Yang kedua rubah dengan nasihat. Yang ketiga rubah dengan, nah, kalau kita melihat kemungkaran sebesar apapun, selevel apa nih? Kemungkarannya selevel nasional, kemungkarannya selevel internasional. Kita nggak bisa merubah dengan tangan, dengan lisan. Paling tidak apa? Ya Allah, kasihanilah mereka. Masya Allah Bapak Ibu, orang non muslim pun, penjahat-penjahat pun kita doain. Ini ajaran apa sebegitu hebatnya? Ajaran baginda Muhammad SAW, begitu lembut, begitu halus. Bagaimana kita ingin menyakiti orang kafir, mereka itu kita doain supaya selamat dunia akhirat. Maksudnya supaya dapat hidayah, selamat dunia akhirat, dapat hidayah. Makanya dari sini sempurnanya doa kita Bapak Ibu sekalian, ya, ada 5 sempurnanya doa kita. Mungkin ini sudah pernah kami sampaikan. Ya, yang pertama, doa untuk diri dan keluarga. Yang kedua, doa untuk orang tua. Yang ketiga, doa untuk para guru dan ulama kita. Begitu setiap hari kita doakan. Yang keempat, doa untuk kaum muslimin. Paling tidak, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Itu doakan. Jangan Bapak Ibu doa untuk, ya Allah, saya lagi. Itu belum jadi umat Nabi yang sempurna, maksud saya. Doa untuk kaum muslimin, masih hidup atau sudah meninggal. Yang kelima, bahkan doa hidayah untuk orang kafir. Ya Allah, kasih hidayah kepada seluruh manusia. Sayangilah mereka ya Allah. Ya, kalau mereka mati dalam keadaan kafirnya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam yang begitu hebat panasnya. Sebutkan itu. Nggak merugi Bapak Ibu, makin banyak kita mendoakan orang lain, Allah kirim malaikat di atas kepala kita. Allah kirim malaikat, ya Allah, dia sudah berdoa untuk orang lain supaya tidak masuk neraka ya Allah. Ya Allah, ini dulu diutamakan supaya terhindar dari api neraka. Anda berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah di lingkungan Masjid Al-Amanah ini menjadi anak-anak yang soleh. Malaikat bilang, ya Allah, ini dulu dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh ya Allah, karena dia telah mendoakan orang sekampungnya. Ini hadisnya.
Jadi hebat nih Bapak Ibu, amalan ini ringan, amalan ini sangat masuk ke dalam segala lini. Malam hari pun kita bisa doa kayak begitu, tapi apa? Kesannya tembus ke segala dimensi. Kayak kita sakit kepala, minum obat nih, minum obat, obatnya kemana? Atau nyangkut di sini? Obatnya ke perut, sakitnya di mana? Memberikan kesan nggak kesembuhan di kepalanya? Seperti itulah doa kita di sini di Bekasi. Bisa jadi Allah kasih hidayah di Amerika, di Rusia, di belahan Australia, bisa jadi seperti itu. Nah, contohnya nih, lihat dalam hadis Sahih Muslim, baginda Nabi bersabda, ya, siapa yang mendoakan saudaranya bizahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang didoain, maka Allah kirim satu malaikat. Nomornya memang sudah cukup jauh, ya, 7103. Kata Nabi, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhih, dia doakan saudaranya, yaitu saudara muslimnya, Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, saudara se-Nabi Adam dan Hawa, ya Allah kasih hidayah kepada orang-orang non muslim, ya Allah kasih hidayah kepada saudara kami yang belum taat, bizahiril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang didoain oleh kita. Kata Nabi, illa qalal malaku, pasti Allah kirim satu malaikat untuk mendoakan kita, yang pasti doa malaikat dijabah karena tidak punya dosa. Malaikat enggak berdosa. Kata malaikat, walaka bimislin, ya Allah kabulkan dulu dia ya Allah, gitu. Ketika dia berdoa untuk orang, anak-anak menjadi anak yang soleh di lingkungan kita, kata malaikat, ya Allah anaknya dia dulu jadikan anak yang soleh. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya begitu mulianya amalan ini, dan mudah sekali untuk kita lakukan di setiap lini, di setiap aspek kehidupan kita, di mana kita berada, di rumah, di masjid, di toko, di pasar, di kantor, di jalanan, bisa berlaku sifat ini. Tentunya dengan lemah lembut. Jangan ada orang nggak pernah ke masjid, ke masjid loh, neraka. Jangan begitu. Itu orang takut nantinya. Dengan lemah lembut, dengan hikmah. Apalagi kalau ada anak muda nih yang nggak pernah ke masjid, anak muda yang rajin ke masjid, kita makan mie ayam dulu yuk. Diikram dulu, diajak dulu, nanti baru insya Allah hatinya apa? Dulu. Begitu. Demikian, sudah adzan? Berapa menit? 2 menit. Hadirin, contohnya lagi gini, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, saya langsung saja, tidak ditampilkan hadisnya. Kata Nabi, atau ditampilkan, yaitu perumpamaan kehidupan kita ini dengan kemaksiatan terjadi dari peraturan dan hukum-hukum Allah adalah seperti, yaitu umat Islam menaiki satu bahtera, menaiki satu kapal laut. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Kata Nabi, perumpamaan kehidupan kita ini di daerah kita, di wilayah kita, itu seperti perumpamaannya ada dua kelompok orang, yaitu naik safinah, yaitu naik kapal laut, sebagian di atas, sebagian di bawah. Fakanal ladzi fi asfaliha, orang-orang yang berada di bawah, idastaqaw minal ma, kalau mereka mau ambil air, marru ala man fawqahum, mereka lewatin aja orang di atas tuh sampai mereka maksudnya kalau mereka mau air naik ke atas dulu, jadi nyusahnya orang di atas. Akhirnya yang di bawah, yang berada di perut kapal itu, dia berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqa, udahlah kita perlu air, nggak usah naik ke atas, kita lubangi saja ini dari bagian kita, kan akan keluar air lautnya itu, ya. Walam nu'dhi man fawqana, dan kita nggak bakal nyusahin orang yang di tingkat atas. Kata Nabi, fa in yatrukuhum, kalau orang-orang soleh yang ada di tingkat atas, wama arodu, mereka tidak mau untuk mencegah, halaku jami'a, semuanya akan tenggelam karena kebodohan dan kemungkaran ini. Wa in akhadu ala aidihim, tapi kalau mereka ambil dengan tangan-tangan mereka, dicegah, dirubah, najau wa najau jami'a, semuanya akan selamat dari tenggelam. Ini perumpamaan yang sangat indah dari Nabi. Makanya berlaku 3 langkah tadi. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini saja, dan habis isya dilanjut
tanya jawabnya paling tidak. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la